Oke, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembuatan kesimpulan. Ini merupakan materi eh, bagian dari logika matematika, materi kelas 11, semester ganjil di jurusan Tata Busana. Tapi baiklah, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Justinus Joko Triyono, sekolah di SMK Negeri 3 Sukabumi. Saya guru bidang studi matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk belajar pembuatan kesimpulan ya, karena ini materi itu disampaikan di bagian akhir materi logika, tentu kita sudah mempelajari materi-materi sebelumnya, di antaranya negasi, kata hubung logika, pernyataan berkuantor, kemudian negasi pernyataan majemuk, implikasi, inverse, converse, juga kontraposisi, dan materi-materi lain ya, mungkin pendalaman dari materi-materi yang barusan. Nah, ada 3 cara penarikan kesimpulan yang kita pelajari. Yang pertama itu yang dinamakan pembuatan kesimpulan dengan modus ponen. Apa itu pembuatan kesimpulan modus ponen? Nah, ada 2 premis ya. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P maka kesimpulannya adalah Q. Jadi kalau premis 1 bernilai benar, premis 2 bernilai benar, kesimpulannya pasti juga benar. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana contohnya penarikan kesimpulan modus ponen ini? Nah, perhatikan nih contoh nih. Diketahui premis 1. Jika sekarang musim hujan, maka Sungai Cimandiri airnya keruh. Premis 2. Sekarang musim hujan. Apa kesimpulannya? Nah, kalau kita lihat rumus tadi ya, kesimpulannya adalah Q, maka Sungai Cimandiri airnya keruh. Nah, itulah contohnya. Nah, cara penarikan kesimpulan yang kedua yang dinamakan dengan modus tollens. Nah, ada 2 premis. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, ingkaran Q. Apa kesimpulannya? Nah, dalam pembuatan kesimpulan modus tollens ini, kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi saya ulangi, jika P maka Q, premis 2-nya ingkaran Q, maka kesimpulannya ingkaran P. Contohnya ya, diketahui premis 1. Jika suatu segitiga semua sudutnya sama besar, maka segitiga itu segitiga sama sisi. P-nya yang mana? P-nya adalah segitiga semua sudutnya sama besar. Q, segitiga itu segitiga sama sisi. Premis 2, suatu segitiga sisinya tidak sama panjang atau sisinya tidak sama ya. Bagaimana kesimpulannya? Maka kesimpulannya adalah ingkaran Q. Segitiga itu semua sudutnya tidak sama besar. Sekarang yang ketiga, silogisme. Diketahui premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, contohnya ini. Jadi ini penarikan kesimpulan yang menggunakan 2 implikasi ya. Premis 1, jika cuaca cerah, maka banyak wisatawan berkunjung ke pantai Carita. Premis 2, jika banyak wisatawan berkunjung ke pantai Carita, maka restoran di Carita banyak pembeli. P-nya adalah cuaca cerah. Q, banyak wisatawan berkunjung ke pantai Carita.
R-nya apa? Restoran di Carita banyak pembeli. Ya. Menurut penarikan silogisma tadi, kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi jika cuaca cerah, maka restoran di Carita banyak pembeli. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Jika penonton pertandingan sepak bola tertib, maka pertandingan sepak bola berjalan dengan aman. Premis 2-nya, pertandingan sepak bola berjalan tertib. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pertandingan sepak bola berjalan dengan aman di modus ponen ya. Lanjutkan lagi. Nih. Jika Suprapto pengemudi mobil, maka Suprapto mempunyai SIM A. P-nya adalah Suprapto pengemudi mobil, Q-nya Suprapto mempunyai SIM A. Premis 2, Suprapto tidak mempunyai SIM A atau ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Suprapto bukan pengemudi mobil isinya, ya kan? Nah, sekarang contoh berikut nih. Ada dua premis ya. Premis 1, jika ombak besar maka nelayan tidak melaut. Premis 2-nya titik-titik. Tetapi di sini diberikan kesimpulannya. Jika ombak laut besar, maka harga ikan segar di pasar mahal. Nah, di sini P-nya adalah ombak besar ya kan. Q-nya nelayan tidak melaut. R-nya apa ya kan? Nah, premis 2-nya tentu di sini adalah jika nelayan tidak melaut, maka ikan di pasar mahal. Di silogisme ya kan? Jika P maka R. P-nya ombak besar, R-nya harga ikan di pasar mahal. Nah, mungkin pada video pembelajaran kali ini cukup di sini saja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi siswa atau rekan-rekan guru di mana saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.